tapi dirimu tetap sholat terus sujud, kepalanya itu tiba-tiba berbalik gitu kawan-kawan, jadi muter gitu loh, muter ke arah si Eyang ini gitu loh. Kan Eyang yang ngelihat itu langsung shock dong. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong pastinya. Pasti lagi nungguin saya ya, karena 2 hari saya nggak upload. Mohon maaf ya kawan-kawan ya. Saya baru aja pulang liburan nih bersama Dul Halim Family. Ceritanya itu yang mereka mencari villa itu loh kawan-kawan. Akhirnya villanya dapat dan kita berakhir di villa yang terbaru ya kawan-kawan ya. Sekarang selanjutnya saya juga mau bercerita lagi nih kawan-kawan, karena ada kiriman dari teman kita sebenarnya di Facebook. Tapi sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Yang belum masih kita tungguin terus ya kawan-kawan, subscribe-nya, like-nya, komen-nya, share-nya. Kita tunggu ya. Ayo dong di subscribe rame-rame ya. Karena ceritanya tuh nyata loh, kisah-kisah nyata kiriman dari teman-teman semua. Teman-teman bisa kirim ke kita melalui Facebook saya, Sandy Caroline, Instagram saya, Sandy Caroline, atau email kita citranuansa9@gmail.com ya kawan-kawan ya. Bisa ceritakan dengan lengkap ceritanya, nanti saya akan kembali menceritakan kisah-kisah kalian. Jadi untuk saya tugasnya hanya menceritakan ya kawan-kawan ya. Untuk kebenarannya tentu saja pengirimnya yang tahu ya. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak ya untuk semuanya yang sudah mengirim cerita buat kita, yang sudah subscribe, like, comment, share. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya akan segera bercerita kawan-kawan. Cerita kali ini judulnya Rumah Eyang. Rumah Eyang ini dikirim oleh Mbak Lita yang tinggalnya di Pasuruan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita langsung aja ya ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita ini berawal ketika Mbak Rita di zaman corona kemarin akhirnya dirumahkan kawan-kawan. Mbak Lita ini sudah tidak mempunyai orang tua ya, yatim piatu. Jadi dia itu tadinya tinggal sama neneknya alias eyangnya, yang putri dan eyang kakungnya di Pasuruan. Tapi beliau ini merantau ke Jakarta kawan-kawan, sehingga dia tuh ngekos di Jakarta. Tapi pas corona kemarin dia tuh kesulitan untuk tinggal di Jakarta karena kan corona, semua dirumahkan, jadi tidak ada penghasilan sama sekali. Mbak Lita akhirnya dipulangkan menuju Pasuruan waktu itu kawan-kawan. Nah, karena dia cuma punya eyang aja, ya kan, eyang kakung sama eyang putri. Akhirnya dia menuju ke Pasuruan nih kawan-kawan. Udah lama banget dia tuh udah merantau lama ya kawan-kawan. Sekitar 8 tahun katanya, dia tuh jarang pulang juga. Karena saking sibuknya kerja gitu kan. Nah, eyang putri sama eyang kakungnya itu udah mulai tua lah ya. Nyampe di sana, rumahnya pun yang tadinya bagus gitu ya, sekarang udah mulai reot lah ya, kata dia, mulai perlu perbaikan kata dia. Nah, eyang putri dan eyang kakungnya dia ini menyuruh untuk Mbak Lita tidak kembali lagi ke Jakarta. Jadi eyang putri dan eyang kakungnya menyuruh Mbak Lita untuk tetap tinggal di sini, stay menjaga mereka, karena mereka udah tua. Mereka pengennya Mbak Lita itu kerja di daerah sini aja, maksudnya nggak terlalu jauh lah, kan ada kotanya juga ya, sana bisa kerja di mall atau di mana gitu katanya sih eyangnya ini. Akhirnya Mbak Lita nurut lah ya, karena kan eyangnya kan cuma punya Mbak Lita doang, yang lain juga jauh-jauh, cuma Mbak Lita yang istilahnya udah nggak punya orang tua dan bergantung pada eyang putri dan eyang kakung ini. Tinggallah Mbak Lita di rumah ini. Nah, Mbak Lita itu melihat belakang rumah eyang kakung tuh udah rimbun banget kan, udah kayak kebun gitu kan. Kata Mbak Lita, eyang kakung kenapa nggak dipotong gitu, kata eyang kakung.
biarin aja, soalnya katanya kalau dipotong nanti kan banyak binatang tuh, kata kasihan kayak burung-burung apa gimana. Eyangnya tuh kan penyayang binatang banget nih, kawan-kawannya kelinci apa gitu kata dia. Terus kambing juga katanya susah kalau untuk nyari-nyari rumput, kalau di situ kan rumput katanya tinggi-tinggi kan enak kata dia gitu kan. Ya Mbak Lita nurut aja tuh kawan-kawan waktu itu. Nah ceritanya menuju ke maghrib nih, waktu itu setengah 6 sore. Nah Mbak Lita itu mau mulai buru-buru nih mau sholat maghrib, tapi sholat maghribnya itu di masjid karena Mbak Lita itu biasanya berjamaah karena nggak jauh kok, masjidnya dari rumah mereka tuh nggak jauh. Eyang Kakung, Eyang Putrinya Mbak Lita pun sama gitu. Nah pada saat itu Eyang Kakung dan Eyang Putri dan juga Mbak Lita berjalan nih ya kan menuju ke masjid. Nah Mbak Kakungnya nih, Eyang Kakungnya bilang, nanti pulang aku mau ke rumah itu Pak RT dulu gitu kan, ada perkumpulan apa gitulah di rumah Pak RT. Nah Mbak Lita pun waktu itu nggak bisa langsung pulang karena dia mau tazkiyah dulu, baca pengajian, sama dia langsung ke sholat isya. Dia izin kan sama Eyang Putrinya, oh Eyang Putrinya ya udah nggak apa-apa, nanti Eyang Putri pulang sendiri gitu kan. Ya udahlah, Mbak Lita kan akhirnya pulangnya nanti nih isya. Mereka berpisah lah ya, pas habis sholat maghrib Eyang Putri pulang ke rumah, Eyang Kakung ke rumah Pak RT ada keperluan, sedangkan Mbak Lita ini tetap di musola tuh waktu itu di masjidnya. Tetap dia tuh di situ dengan tazkiyah dan segala ngaji-ngaji lah ya sampai dengan sholat isya. Sholat isya selesai, nah Mbak Lita ini menuju ke rumah. Dia bareng-bareng nih kawan-kawan nih sama warga yang lain yang tadinya ikut pengajian sama dia kan. Pas dia lagi jalan itu, dari jauh dia sudah melihat, kok ada putih-putih gitu ya di depan rumah dia gitu. Dia semakin berlari cepat dong. Pas dilihat itu ternyata Eyang Putrinya, kawan-kawan. Eyang Putrinya itu pingsan gitu di depan rumahnya. Mbak Lita yang lihat itu histeris dong, langsung minta tolong ke warga kan untuk memasukkan Eyang Putri ke kamarnya. Sampai di kamar Eyang Putri kan belum sadar juga. Mbak Lita tuh udah stres langsung deh tuh ya, kasih apaan aja lah, minyak kayu putih lah, apapun itu biar Eyang Putri tuh bisa bangun gitu kan kembali. Akhirnya Eyang Putri itu bangun. Terus Eyang Putri bilang sama Mbak Lita, "Dok, tadi kamu tuh pulang gitu." "Enggak, aku nggak pulang, kan tadi aku udah izin sama Eyang. Kalau aku itu mau pulang nanti pas isya, habis isya, sholat isya dulu." "Walan Dok," katanya gitu. "Aduh, pala Eyang sakit." "Eyang kenapa gitu? Apa Eyang sakit?" "Enggak, aku nggak sakit." Eyang, "Terus kenapa?" Eyangnya tuh ngelongok-ngelongok gitu ngelihat ada orang atau tidak gitu di sekeliling rumah yang tadi nolong dia. "Kenapa Yang? Orang-orang udah pulang," kata si Eyang. "Udah," katanya. Mbak Lita ngomong sama Eyang, "Tadi aku tuh katanya masuk ke rumah. Pas aku masuk itu aku lihat," katanya. "Aku lihat dirimu Dok, dirimu lagi sholat," katanya, "tapi madepnya ke arah sana." Nah, aku panggil dong, aku kira dirimu pulang. Akhirnya aku panggil, terus aku bilang, "Dok, kamu pulang gitu. Kok pulang katanya nggak bilang-bilang, tadi bareng aja sama aku gitu," kata Eyangnya. "Loh, tapi dirimu tetap sholat terus sujud, kepalanya itu tiba-tiba berbalik gitu kawan-kawan, ini muter gitu loh, muter ke arah si Eyang ini gitu loh." Kan Eyang yang ngelihat itu langsung shock dong. Astagfirullahaladzim, Eyang buru-buru kabur menuju pintu depan. Nah di pintu depan itulah Eyang tuh tiba-tiba gelap pandangannya dan pingsan gitu. Nah Mbak Lita nih yang denger ini, "Idih, masa iya sih Yang gitu?" "Bener, aku lihat loh," katanya. "Di mana?" "Di kamarmu." Aduh, ya udah Mbak Lita buru-buru nih karena Mbak Lita punya keberanian ganda kali ya. Dia langsung buru-buru nih menuju kamarnya dia. Pas dia buka pintu, dia buka aja, "Gak ada siapa-siapa Yang," dia teriak-teriak gitu. Sayangnya juga lihat, "Walah iya ya Dok, gak ada siapa-siapa," gitu. Nah akhirnya si Eyang ini bilang, "Udah Dok, ntar malam kamu tidur sama Eyang aja gitu, gak usah tidur sama di kamarmu itu gitu kan." Tapi kata Mbak Lita, orang gak ada siapa-siapa juga, Eyang ngelindur kali tadi," katanya. "Eyangnya aja yang ketakutan," kata dia gitu, "gak ada apa-apaan tahu Yang," gitu. Nah, Eyang Kakung pulang nih kawan-kawan kan bilang, "Loh tadi katanya Eyang Putri katanya pingsan." Ya Eyang Putri kembali bercerita nih sama Eyang Kakung kalau dia ngelihat Mbak Lita gitu kan di kamarnya.
kemudian kepalanya muter pas dipanggil gitu kan. Nah Eyang Kakung bilang, "Allah, kamu itu katanya cuma ngelindur, katanya mana ada sih," gitu kan. "Iya bener, aku lihat," kata Eyang Putrinya. Akhirnya Eyang Kakung juga nggak percaya, Mbak Lita apalagi dia nggak percaya. Akhirnya udah bablas lah, itu malam kan Mbak Lita tidur nih, ceritanya di kamarnya dia ini. Pas di kamarnya Mbak Lita kan tidurnya tuh madepnya ke arah sana ya, ke arah jendela, jadi memunggungi pintunya dipunggungi sama dia ya Bala ya. Nah di pintu itu tiba-tiba tuh Mbak Lita mendengar suara yang aneh gitu, seperti langkah kaki, seperti itu, jalan gitu, gimana sih. Nah Mbak Lita tuh langsung, ih suara apaan, dia sambil madep ke sana kan, suara apa itu ya, kata Mbak Lita. Kok kayak suara, oh jangan-jangan si Eyang nih, katanya mau ke kamar mandi, kata Mbak Lita. Ah mumpung Eyang mau ke kamar mandi, kata Mbak Lita, bareng ah sama Eyang, jadi nggak takut, kata dia. Udah Mbak Lita keluarlah tuh dari kamar, dia lihat tuh ke arah kamar mandi. Emang dia lihat sekelibat tuh Eyang masuk kamar mandi kan waktu itu. Nah Mbak Lita keburu-buru dong, ikutan juga dong masuk kamar mandi. Langsung bilang, "Eyang tungguin aku ya Eyang, tungguin ya Eyang, nanti abis ini aku mau masuk kamar mandi," kata Mbak Lita, ngomong nih sama Eyangnya yang di dalam kamar mandi itu. Oh diem aja si Eyang. Akhirnya Mbak Lita ketok-ketok lagi, "Eyang buruan dong, aku pengen kencing juga, cepetan." Ketok-ketok lah tuh Mbak Lita kan, tapi gak keluar juga si Eyang. "Eyang cepetan dong Eyang, aku pengen pipis." Mbak Lita teriak-teriak kan. Tiba-tiba dari belakang Eyangnya datang, "Dok, ngapain kamu depan kamar mandi?" "Hah?" Mbak Lita yang bangun, "Tadi kan Eyang lagi pipis." "Pipis apa? Orang aku lagi tidur dengar suaramu teriak-teriak." "Waduh, tadi ada yang pipis," katanya. "Nggak ada." Dibuka kan pintunya sama Mbak Lita. Kebuka ya nggak ada orang lah. Siapa? Nggak ada orang sama sekali di rumah itu. Bingung lah ya Mbak Lita ini. Tadi dia ngeliat loh jelas-jelas sekelibat tuh Eyangnya gitu masuk ke kamar mandi, tapi nggak ada. Pas dilihat, ada Mbak Lita buru-buru kan masuk kamar mandi, "Tungguin ya Eyang, aku pipis dulu," gitu kan. Masuklah di kamar mandi tuh, kucuk-kucuk langsung. Habis pipis langsung lari lagi dia. Kata Eyangnya, "Kenapa sih Dok?" Nggak apa-apa," katanya. Kabur lagi dia ke kamarnya. Nah menjelang subuh nih kawan-kawan, udah mulai menjelang subuh jam 3-an. Mbak Lita kan biasa tuh ya berleha-leha dulu kalau mau masuk sholat subuh tuh, dia berleha-leha dulu, santai-santai dulu ya, nggak bisa langsung bangun, kata dia. Kalau langsung bangun dia agak pusing, jadi dia agak melek-melek dulu gitu kan, agak ya leha-leha lah di tempat tidur udah bentar gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngomong, katanya dia denger jelas banget, "Dok sholat," gitu. Terus Mbak Lita, "Iya Yang, sebentar," kata Mbak Lita ngomong kan. Tapi Mbak Lita ya masih leha-leha aja gitu ya, madep ke jendela leha-leha. Pas dia nengok ke belakang itu kawan-kawan, udah ada sejadah gitu tergelar di depan itunya, di depan pintu dia gitu, udah ada sejadah. Dan bukan sejadah dia, apa sejadah si Eyang ini, kata dia. Eyang sejadahnya bisa ada di sini. Nah tiba-tiba si Eyang Putri masuk nih ke dalam. "Dok, kamu ini," katanya, "Eyang cari sejadah Eyang kok ada di kamarmu," gitu. Terus si Eyang Putri ngomong gitu kan. Terus si Mbak Lita juga bilang, "Aku juga nggak tahu, orang aku tadinya madep ke belakang, katanya Eyang nyuruh-nyuruh aku sholat. Aku bilang tar dulu Yang gitu. Aku kan nggak bisa langsung bangun, aku agak pusing kalau langsung bangun Yang. Loh kok aku nengok kok udah ada sejadah Eyang di sini." "Loh kamu itu," katanya, "gimana sih Dok? Ya aku juga nggak tahu," gitu. Udah kan akhirnya mereka sholat nih kawan-kawan di kamar masing-masing, enggak ke masjid, cuma Eyang Kakung doang jalan ke masjid. Mereka di kamar masing-masing nih lagi sholat. Habis sholat biasanya kan ngumpul nih di ruang makan tuh. Pas Mbak Lita ke ruang makan, dia lihat di situ Eyangnya biasa lagi di dapur kan gitu kan. Dan Mbak Lita ngobrol aja, ngomong, "Yang, semalam aku pengen kencing gini-gini, ada yang ini loh Yang, ada nih, aku pikir itu Eyang," gitu kan. Mbak Lita ngobrol sambil minumin teh manis yang ada di meja yang udah tersedia, jadi dia minum aja. Eyangnya mah di belakangnya dia nih, lagi masak gitu kan. "Oh iya ya," gini gitu sambil ngomong sambil madepnya tetap ke teh manis nih Mbak Lita. Nah tiba-tiba Eyangnya habis sholat keluar dari kamar, ngomong,
Lita, kamu ngomong sama siapa? Hah? Kaget dong Balita kan, lihat-lihat muka ayangnya di situ. Dilihat lagi ke belakang, nggak ada orang, kawan-kawan, kosong melompong gitu, nggak ada orang. Astagfirullah, ayang kamu ngapa sih Lita, kamu ngomong sendiri? Ya ayangnya juga bingung gitu, Lita kok ngomong sendiri. Akhirnya Mbak Lita menjelaskan tadi dia ngelihat eyangnya lagi di dapur. Tapi begitu dia itu tuh udah nggak ada tuh eyangnya tuh. Nah, bingung kan Mbak Lita kan, akhirnya gimana nih caranya? Ya ampun, kok takut ya jadi bawaannya ya di rumah ini. Akhirnya Mbak Lita ini meminta Ibu Ustazah untuk mendoakan nih rumahnya, mengadakan pengajian setiap malam Jumat tuh selalu mengadakan pengajian di rumah eyang gitu, sama-sama semuanya ngaji di situ, rame-rame pokoknya ya setiap malam Jumat. Dan dia itu rajin juga melakukan sedekah gitu kawan-kawan untuk anak yatim. Dia nggak tahu pokoknya apa yang terjadi sama rumah eyangnya sampai ada gangguan-gangguan seperti itu, karena dia kan udah lama banget nih, 8 tahun katanya kurang lebih nggak pernah pulang ke rumahnya. Nah begitu dia pulang, gangguan ini terjadi, ya dia nggak tahu nih apa penyebabnya gitu kan, sehingga dia melakukan hal-hal yang istilahnya pengajian lah, terus dia tuh bersedekah lah, pokoknya dia pingin rumahnya tuh kembali normal seperti sedia kala gitu loh kawan-kawan ceritanya. Serem banget ya kalau kita yang ketemu gitu ya sama gituan, jangan sampai ya kawan-kawan ya. Aduh jauh-jauh banget, ya ampun. Halo Mbak Lita, terima kasih banyak atas ceritanya. Saya tunggu ya cerita-cerita berikutnya. Oke kawan-kawan, itu aja ya cerita dari saya hari ini. Sampai jumpa lagi di cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.